Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian tetap selalu sehat dan tetap selalu semangat untuk terus belajar. Nah, baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita kembali belajar tentang pelajaran seni budaya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dengan judul menggambar ragam hias. Nah, berikut adalah peta kompetensi pembelajaran dari menggambar ragam hias. Nah, nanti kita akan mempelajari apa itu ragam hias dan juga apa saja objek yang dapat kita gambar yang sehingga menghasilkan ragam hias. Nah, seperti di situ ada figuratif, geometris, fauna, flora. Dan nanti dari objek-objek tersebut kita akan membuat motifnya dan juga kita akan membuat pola susunannya. Dan nanti pastinya tentu juga akan ada alat dan bahan, prosedur serta teknik menggambar, dan nanti yang terakhir adalah kalian membuat atau mempraktekkan menggambar ragam hias. Nah, pada materi kali ini siswa diharapkan dapat mengapresiasi dan berkreasi dalam hal seni rupa, yaitu satu, menjelaskan keragaman pada ragam hias Indonesia, mengidentifikasi keunikan ragam hias Indonesia, mengeksplorasi ragam hias flora, fauna, dan geometris dalam bentuk gambar, serta mengkomunikasikan hasil karya ragam hias baik secara lisan maupun tulisan. Nah, anak-anakku sekalian, apa sih pengertian dari ragam hias itu? Ya, ragam hias atau ornamen merupakan sebuah bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Indonesia yang sebagai negara kepulauan memiliki banyak ragam hias. Ragam hias di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor seperti lingkungan alam, flora, dan fauna, serta budaya di daerahnya masing-masing. Nah, keinginan untuk menghias merupakan naluri atau insting dari manusia. Selain itu, pembuatan ragam hias juga didasarkan atas kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat praktis maupun yang terkait dengan kepercayaan atau agama. Nah, jadi ragam hias itu dibuat berdasarkan keinginan ataupun naluri dari si pembuat ragam hias tersebut. Dan biasanya ragam hias itu dibuat juga berdasarkan kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat praktis maupun yang terkait dengan kepercayaan atau agama. Maka biasanya ketika ingin membuat itu dia harus punya dulu apa motif atau alasan dia ingin membuat ragam hias seperti itu. Nah, ada ragam hias yang memiliki makna simbolis karena mengandung nilai-nilai budaya masyarakat pendukungnya. Menggambar ragam hias dapat dilakukan dengan stilasi atau pengayaan dengan menyederhanakan bentuk objek yang menjadi sumbernya dengan pertimbangan keindahan. Selain itu, gambar hias juga harus disesuaikan dengan fungsinya. Nah, lanjut yang kedua yaitu motif ragam hias. Ragam hias merupakan karya seni rupa yang diambil dari bentuk-bentuk seperti flora, fauna, figural manusia, dan bentuk-bentuk geometris. Nah, ragam hias tersebut dapat diterapkan pada media baik itu 2 dimensi maupun di 3 dimensi. Nah, contoh motif yang pertama yaitu ragam hias flora atau vegetal. Flora sebagai sumber objek motif ragam hias dapat sering kita jumpai di hampir seluruh pulau di Indonesia. Nah, ragam hias dengan motif flora atau vegetal sangat mudah kita jumpai pada barang-barang seni seperti batik, ukiran, kain sulam, kain tenun, dan bordir. Nah, seperti kalian lihat pada gambar ini. Ini adalah hasil dari gambar ragam hias yang menggunakan flora sebagai motifnya. Ya, dia ada gambar bunga yang kemudian
hias sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah gambar yang sangat menarik. Nah, ini biasanya terdapat gambar hias ini terdapat pada kain. Kemudian yang kedua yaitu ragam hias dari motif fauna atau animal. Bentuk motif animal dapat dibuat berdasarkan berbagai jenis binatang, misalkan burung, gajah, cicak, dan ayam. Nah, dalam membuat ragam motif hias, motif hias animal itu biasanya digabung dengan motif hias vegetal atau motif geometrik. Nah, ini adalah contoh dari ragam hias fauna atau animal. Di sini ada gambar hiasan burung, gambar hias burung, kemudian digabungkan dengan tumbuhan, ya kan, tanaman. Sama di sini juga. Nah, ini adalah hasil ragam hias yang menggunakan motifnya dari fauna. Nah, sebagai contoh untuk menggambar ragam hias dengan motif burung, berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, kita membuat gambar kontur burung dengan pengayaan tertentu sebagai pola gambar ragam hias. Kemudian yang kedua, membuat garis-garis atau bentuk motif tambahan, misalnya motif vegetal untuk mengisi pola tersebut. Kemudian yang ketiga, selesaikan gambar dengan mengisi bidang dengan warna yang menarik. Nah, ini adalah berikut contoh gambar bagaimana cara menggambar hias dari fauna. Ya. Nah, selanjutnya motif ragam hias. Daerah di Indonesia banyak menggunakan hewan sebagai objek ragam hiasnya. Nah, daerah-daerah tersebut seperti di Jogja, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua itu memiliki motif hewannya tersendiri. Ya. Motif ragam hias fauna di daerah tersebut dapat dijumpai pada hasil karya batik, ukiran, sulaman, anyaman, tenun, dan kain bordir. Nah, seperti pada gambar ini, ya, ini adalah sebuah ukiran di mana terdapat campuran dari flora dan fauna yang dihasilkan dari gambar hias ini. Dan ini pun sama dari ukiran kayu, ya, gambar hewan. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu ragam hias geometris. Nah, ragam hias geometris merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris dan kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Gaya ragam hias geometris dapat dijumpai di seluruh daerah di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ragam hias geometris dapat dibuat dengan menggabungkan bentuk-bentuk geometris ke dalam satu motif ragam hias. Nah, ini adalah contoh dari gambar ragam hias geometris, yang mana geometris itu adalah sebuah bentuk gambar, ya, baik berbentuk bulat maupun kotak atau bentuk-bentuk yang lain yang sebenarnya dia melakukan sebuah gambar pengulangan, ya, seperti ini. Dia menjadikan sebuah gambar oval, kemudian diulang-ulang, kemudian disusun, jadi seolah-olah dia menjadi seperti bunga, dan kemudian disusun sedemikian rupa lagi hingga menyebabkan menjadi sebuah pola yang sangat bagus, sangat indah. Dan yang keempat yaitu ragam hias figuratif. Nah, bentuk ragam hias figuratif berupa objek manusia yang digambar dengan mendapatkan pengayaan bentuk. Nah, ragam hias figuratif biasanya terdapat pada bahan tekstil maupun bahan kayu, yang proses pembuatannya dapat dilakukan dengan cara menggambar. Nah, ini adalah contoh gambar figuratif yang dimana dia menggambar, ya, pada sebuah papan kayu menggunakan alat seperti cat, ya, dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah pola ragam hias. Bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang.
Pada bentuk ragam hias yang lain, pola yang ditampilkan dapat berupa pola ragam hias yang teratur, terukur, dan memiliki keseimbangan. Pola ragam hias geometris dapat ditandai dari bentuknya seperti segi empat, zigzag, garis silang, segitiga, dan lingkaran. Pola bidang tersebut merupakan pola geometris yang bentuknya teratur. Nah, bentuk lain dari pola geometris adalah dengan mengubah susunan pola ragam hias menjadi pola ragam hias tidak beraturan dan tetap memperhatikan dari segi keindahan. Jadi pola geometris itu adalah pola yang sebenarnya tidak beraturan, tetapi tetap dilihat dari segi keindahannya. Nah, bagaimana sih teknik menggambar ragam hias itu? Nah, ragam hias sangat bervariatif tekniknya. Ada yang diambil dari flora, fauna, dan manusia, dan juga bentuk-bentuk geometris. Bentuk gambar ragam hias dapat berupa pengulangan maupun sulur-suluran. Nah, pada saat kalian ingin menggambar ragam hias, maka ada beberapa hal yang harus kalian harus perhatikan. Yang pertama, perhatikan pola bentuk ragam hias yang akan digambar. Yang kedua, persiapkan alat dan media menggambar. Yang ketiga, tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. Yang keempat, buatlah sketsa di salah satu kotak atau bidang yang telah dibuat sebelumnya. Yang kelima, buat bentuk yang sama, bisa juga diciplak pada bidang yang lain. Dan yang keenam, mewarnai gambar. Jadi sebenarnya intinya setelah kita memperhatikan sebuah pola, kita sudah dapat pola yang ingin kita buat, kemudian kita siapkan alat dan media gambar, kemudian kita tentukan ukuran, seberapa besar ukuran pola gambar yang ingin kita buat, maka kita kemudian membuat pola tersebut gitu kan dengan satu pola. Nah, setelah itu adalah kita ingin menjiplaknya di bidang sebelahnya atau di sebelah gambarnya, sehingga kemudian kita susun gambar-gambar tersebut menjadi sebuah gambar yang utuh. Ya, walaupun sebenarnya kita menyusunnya berantakan sembarangan, tapi kita tetap juga harus memperhatikan keindahan dari hasil dari gambar tersebut. Nah, itu adalah hal-hal yang kita harus perhatikan sebelum kita mulai menggambar ragam hias. Nah, itu saja mungkin pertemuan kita pada hari ini tentang menggambar ragam hias. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya masih dengan materi yang sama, yaitu ragam hias. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.